Gadis itu dipilih sebagai ibu negara Korea Utara karena dua alasan. Pertama, bibi kesayangan Kim Jong-un sangat menyukainya. Kedua, karena wajahnya sangat fotogenik dan sesuai dengan standar kecantikan Korea Utara. Kulitnya pucat, matanya bagus, dan wajahnya bulat, melambangkan dia berkecukupan. Namanya Ri Sol-ju, dan dia telah menjadi ibu negara Korea Utara yang terhormat selama 6 tahun, sekaligus menjadi wanita kedua yang secara spesial menyandang gelar kehormatan ini setelah Kim Song-ae. Bagi Kim Jong-un yang terlahir dari selir rendahan berdarah Korea-Jepang, dia membutuhkan seorang istri yang menjadi simbol legitimasinya mengklaim tahta. Ri Sol-ju mungkin berasal dari keluarga elit, namun dia adalah mantan penyanyi Unhasu dan mantan pemandu sorak, yang menurut orang-orang Korea Utara, profesi ini terlalu rendah untuk menjadi istri Kim Jong-un. Namun di ranjang rumah sakitnya, ayah Kim Jong-un, yakni Kim Jong-il yang menderita stroke, telah memerintahkan putranya menikahi Ri Sol-ju. Ayahnya menentang hubungan Kim Jong-un dengan kekasih gelapnya, yakni Hyun Song-wol, yang merupakan leader dari girl band Moranbong. Apakah Kim Jong-un mencintai istrinya atau masih mendambakan mantan kekasihnya? Meski Korea Utara menganut sistem sosialis, itu adalah perkawinan kekuasaan, dan seperti semua perkawinan dinasti, segala sesuatunya sangat sensasional. Siapakah sebenarnya Ri Sol-ju? Bagaimana Kim Jong-un yang hanya anak seorang selir rendah, berdarah Jepang, bisa naik tahta? Benarkah Kim Jong-un dalam masa kritis suksesi? Mengapa dia hanya menonjolkan putrinya Kim Ju-ae di media? Berikut adalah biografi lengkap Ri Sol-ju dan Kim Jong-un yang kontroversial. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan keluarganya telah digambarkan sebagai orang yang tertutup. Sangat sedikit informasi tentang Ri Sol-ju yang muncul di sumber resmi Korea Utara, dan asal-usulnya semakin sulit dilacak. Tahun kelahirannya dilaporkan berkisar antara tahun 1985 atau 1989. Beberapa analis mengatakan bahwa namanya adalah nama samaran, dan tidak ada yang tahu nama asli Ri Sol-ju. Menurut The Wall Street Journal, Sol-ju lahir di Chongjin, ibu kota Provinsi Hamgyong Utara. Keluarga Ri Sol-ju dilaporkan berasal dari elit politik, di mana ibunya adalah kepala bangsal ginekologi, yang merupakan cabang ilmu kedokteran reproduksi wanita, sementara ayahnya adalah seorang profesor. Dia dikatakan lulus dari sekolah menengah Geumsung di Pyongyang, yang merupakan sekolah pelatihan berbakat yang sangat istimewa, sehingga mereka memiliki banyak siswa berbakat. Selalu ada kursus khusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, agar bisa menjadi siswa di sana, sehingga sekolah itu selalu penuh. Oleh karena itu, siapapun yang pergi ke sana, kemungkinan besar mereka akan menjadi artis terkenal dan masuk ke pasukan kegembiraan atau divisi yang berbeda untuk menyenangkan Kim Jong-un dan pejabat lain. Ri Sol-ju ada di sana, dan ketika dia di sekolah itu, dia dikenal sebagai gadis cantik yang berbakat oleh teman-temannya. Ri Sol-ju akhirnya pergi belajar ke luar negeri di Cina dan mengambil jurusan musik vokal. Dia dikatakan masih keponakan dari Ri Pyong-chol, mantan jenderal Angkatan Udara dan Tentara Rakyat Korea, sekaligus penasihat dekat Kim Jong-un. Jung Il-bo dan beberapa komentator telah mengidentifikasi Ri Sol-ju sebagai seorang penyanyi dalam orkestra Unhasu yang telah melakukan beberapa pertunjukan di luar negeri. Kabarnya, pejabat Korea Utara berusaha menghapus masa lalunya sebagai penyanyi dan penghibur dengan menyita CD, bajakan populer dari penampilannya. Ri Sol-ju direkam saat dia menyanyikan lagu Soba Eksu, dan tayangan ini adalah cuplikan yang berhasil saya dapatkan saat dia menyanyi di orkestra Unhasu dengan suaranya yang merdu. Ri Sol-ju dilaporkan mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2005 sebagai anggota tim pemandu sorak Korea Utara selama kejuaraan atletik Asia. Keanggotaan dalam klub pemandu sorak ini sangat eksklusif.
gadis-gadis muda diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi standar kecantikan Korea yang sangat ketat dan memiliki kemungkinan kecil untuk mengkhianati negara. Dia dikatakan berada di antara 90 pemandu sorak lainnya yang meneriakkan, "Kita satu." Ri Sol-ju dilaporkan mengatakan kepada seorang guru Korea Selatan saat perjalanan tersebut, "Kami ingin mengambil kelas dari guru-guru Korea Selatan setelah Korea bersatu kembali sesegera mungkin." Di sisi lain, Kim Jong-un resmi dilahirkan pada tanggal 8 Januari tahun 1982. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya Kim Jong-chul lahir pada tahun 1981, sementara adik perempuannya, Kim Yo-jong, lahir pada tahun 1987. Orang tuanya merupakan Kim Jong-il dengan salah satu selirnya, Ko Yong-hui, seorang wanita berdarah Korea-Jepang. Berdasarkan sistem ranking Korea Utara, mereka menganggap Ko Yong-hui yang berdarah campuran Jepang sebagai kelas musuh terendah. Selain itu, ayahnya bekerja di pabrik jahit untuk angkatan bersenjata Kekaisaran Jepang, memberinya kualitas status terendah yang bisa dibayangkan masyarakat Korea Utara. Semua anak Kim Jong-il dikatakan telah tinggal di Swiss, serta ibu dari 2 putra bungsunya yang tinggal di Jenewa selama beberapa waktu. Kim Jong-un menghadiri sekolah internasional swasta Berne dengan nama samaran Cholpak. Kim Jong-un digambarkan sebagai pemalu, siswa yang baik, dan penggemar bola basket, namun nilai dan peringkat kehadirannya dilaporkan buruk. Dia didampingi oleh siswa yang lebih tua, yang dianggap sebagai pengawalnya. Menurut beberapa laporan, Kim digambarkan oleh teman-teman sekelasnya sebagai anak pemalu yang canggung dengan gadis-gadis dan acuh tak acuh terhadap masalah politik. Kim Jong-un muda juga menghabiskan waktu berjam-jam membuat gambar pensil yang teliti dari superstar, terobsesi dengan bola basket, dan permainan komputer. Ketika berusia 18 tahun, Kim Jong-un dilaporkan pernah mempertanyakan gaya hidup mewahnya kepada koki sushi keluarganya. "Kita di sini bermain basket, menunggang kuda, mengendarai jet ski, bersenang-senang bersama. Tapi bagaimana dengan kehidupan orang kebanyakan?" Kakaknya yang beda ibu, yakni Kim Jong-nam, sebelumnya telah menjadi favorit untuk menggantikan ayahnya, namun dilaporkan kehilangan dukungannya setelah tahun 2001. Kim Jong-nam tertangkap mencoba memasuki Jepang dengan paspor palsu untuk mengunjungi Tokyo Disneyland. Kim Jong-nam dibunuh di Malaysia pada tahun 2017 oleh agen Korea Utara. Kim Jong-un menjadi favorit ayahnya daripada kakaknya Kim Jong-chul, dengan alasan bahwa Jong-chul bertindak feminin seperti perempuan dan bersikap kewanitaan. Kim Jong-un tumbuh persis seperti ayahnya, memiliki bakat fisik, peminum berat, dan tidak pernah mengakui kekalahan. Pada tanggal 15 Januari 2009, kantor berita Korea Selatan melaporkan bahwa Kim Jong-il telah menunjuk Kim Jong-un sebagai penggantinya. Saat itu, ada upaya propaganda internal untuk mengidolakan ibu Kim Jong-un yang seorang selir rendah berdarah campuran Jepang-Korea. Mereka ingin membuat masyarakat mengidolakan Ko Yong-hui, sebagaimana rakyat mengidolakan istri pertama Kim Il-sung, sekaligus ibu Kim Jong-il, yakni Kim Jong-suk. Namun propaganda ini gagal dengan pertimbangan bahwa mengungkapkan identitas Ko Yong-hui yang berdarah separuh Jepang hanya akan melemahkan garis keturunan murni keluarga Kim. Informasi Ko Yong-hui kembali dirahasiakan dan namanya menjadi rahasia negara. Oleh masyarakat Korea Utara, Ko Yong-hui hanya disebut sebagai ibu Korea Utara yang agung. Pada tahun 2008, ayah Kim Jong-un, yakni Kim Jong-il yang merupakan pemimpin Korea Utara saat itu, dikabarkan menderita stroke mendadak. Jong-il buru-buru mengatur pernikahan putranya dengan gadis yang memenuhi kriteria. Seperti yang kita tahu, Kim Jong-un telah menjabat sebagai sekretaris jenderal ayahnya sejak tahun 2011, ketika dia baru berusia 30 tahun. Dia baru saja menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, di Swiss. Masih muda,
dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi bila kesehatan ayahnya memburuk. Untuk memberi isyarat kepada rakyat Korea Utara bahwa Kim Jong-un muda telah mampu memerintah, dewasa, stabil, dan berpengalaman, Kim Jong-un membutuhkan seorang istri di sisinya. Istri Kim Jong-un akan menjadi simbol legitimasi yang besar dan menunjukkan bahwa dia mampu. Pada awal tahun 2009, bibi Kim Jong-un, yakni Kim Kyung-hui, telah memilih Ri Sol-ju sebagai calon istri keponakan kesayangannya. Berita ini segera disiarkan di seluruh Korea Utara, dan Ri Sol-ju segera menjadi sensasi besar. Banyak orang terkejut akan pilihan ini, dan mengapa Ri Sol-ju yang dipilih. Meskipun keluarganya masih bagian dari elit Korea Utara, namun Ri Sol-ju adalah mantan penyanyi orkestra dan mantan pemandu sorak. Ternyata ada dua alasan mengapa Ri Sol-ju menjadi istri Kim Jong-un. Pertama, bibi Kim Jong-un, yakni Kim Kyung-hui, sangat menyukai Ri Sol-ju dan sangat antusias mengatur perjodohan mereka. Kim Kyung-hui adalah adik perempuan Kim Jong-il, dan karena itu dia sangat dihormati oleh masyarakat Korea Utara, termasuk dihormati oleh Kim Jong-un sendiri. Perlu dicatat, pada tahun 2013, Kim Jong-un telah mengeksekusi pamannya sendiri, yakni Jang Song-taek, yang merupakan suami bibi kesayangannya. Kita akan membahas kisah ini dalam video selanjutnya. Alasan kedua mengapa Ri Sol-ju dipilih ternyata sangat mengejutkan. Hal ini karena Ri Sol-ju adalah fotogenik dan sesuai dengan standar kecantikan Korea Utara. Kulitnya pucat, matanya bagus, dan wajahnya bulat, melambangkan dia berkecukupan. Langkah pertama pemerintah Korea Utara adalah menghapus identitas asli dan profesi lama Ri Sol-ju sebagai penyanyi orkestra dan pemandu sorak. Setelah penyitaan CD yang menampilkannya menyanyi, tidak banyak informasi yang diungkapkan tentang alasan penyitaan ini. Namun yang jelas, pekerjaan sebagai penyanyi dianggap terlalu rendah untuk istri pemimpin tertinggi Korea Utara. Ri Sol-ju dijuluki media sebagai Cinderella modern, dan meskipun berasal dari keluarga elit, posisi keluarganya dianggap tidak cukup tinggi untuk menjadi pasangan Kim Jong-un. Namun, Kim Jong-un mungkin tidak terlalu mencintai Ri Sol-ju saat itu, karena dia masih tergila-gila dengan kekasih misteriusnya Hyun Song-wol. Pada tahun 2010, Kim Jong-un akhirnya menikahi Ri Sol-ju. Saat ayahnya meninggal pada tahun 2011, Kim Jong-un mengambil alih pemerintahan dan mengatakan kepada rakyatnya bahwa dia akan menghidupkan warisan kakeknya. Identitasnya sebagai istri Kim Jong-un pertama kali diumumkan ke publik pada bulan Juli tahun 2012. Setelahnya, mereka selalu tampil bersama di acara publik sebelum Ri Sol-ju menghilang selama 3 tahun. Yakni sejak tahun 2015 sampai 2017, yang kemungkinan besar disebabkan karena Ri Sol-ju hamil. Ri Sol-ju mungkin melahirkan anak pertama mereka pada tahun 2010, namun tidak diketahui jenis kelamin bayinya. Pada bulan Desember tahun 2012, dia dilaporkan tampak hamil, meskipun pejabat Korea Utara tidak berkomentar. Pada bulan Maret tahun 2013, mantan pemain basket NBA Dennis Rodman mengunjungi Kim Jong-un di Korea Utara. Dennis Rodman mengatakan kepada The Guardian bahwa anak pasangan itu adalah seorang perempuan bernama Kim Ju-ae. Dia mengatakan bahwa Ri Sol-ju sangat mencintai putri mereka, dan Jong-un memiliki keluarga yang cantik sekaligus seorang ayah yang baik. Pada bulan November kemarin, media pemerintah Korea Utara menerbitkan foto-foto Kim Jong-un yang sedang berpegangan tangan dengan putrinya Kim Ju-ae di lokasi peluncuran rudal di Pyongyang. Tidak diketahui mengapa negara tidak ingin mengungkapkan kehamilan Ri Sol-ju atau anak-anak mereka. Salah satu teorinya adalah bahwa Korea Utara menginginkan anak laki-laki untuk suksesi, dan tidak ada anak-anak Kim Jong-un yang berjenis kelamin laki-laki, di mana ini adalah masalah besar. Meskipun negara ini menganut sistem pemerintahan sosialis, mereka masih memiliki semacam hierarki kerajaan yang menganut paham patriarki Konfusianisme, di mana hanya anak laki-laki yang dapat memerintah negara.
Namun banyak media berita yang melaporkan bahwa anak pertama mereka yang lahir pada tahun 2010 sebenarnya adalah anak laki-laki. Identitas anak laki-laki itu disembunyikan dari publik karena alasan keamanan dan akan muncul saat waktunya menjadi penerus ayahnya telah tiba. The Telegraph mengutip ungkapan Cho Tae-yong dalam laporan parlemen yang mengatakan bahwa sangat tidak mungkin bagi Ju Ae untuk menggantikan ayahnya. Namun rezim Kim Jong-un tentu memberikan peran dominan pada 3 perempuan penting, yakni istrinya Ri Sol-ju, putrinya Kim Ju Ae, dan adiknya Kim Yo Jong. Bagaimanapun, Ri Sol-ju segera menjadi populer di kalangan masyarakat dan menjadi favorit di kalangan ibu rumah tangga elit Korea Utara karena gaya berpakaian dan kecantikannya. Menurut mantan analis CIA, Kim Jong-un melihat dirinya sebagai John Kennedy dan istrinya sebagai Jackie Kennedy yang bergaya. Ri Sol-ju hadir di sebuah konser gala elit Korea Utara dengan mengenakan jas hitam rapi dari Chanel dan Christian Dior. Fashion seperti ini dianggap tidak biasa bagi wanita Korea Utara. Semakin jelas bahwa pernikahan Kim Jong-un dilihat oleh para analis sebagai kelanjutan dari apa yang merupakan perubahan kebijakan atau propaganda ofensif, atau keduanya. Ri Sol-ju menghadiahkan sebuah tas tangan Christian Dior yang dia kenakan kepada mantan koki sushi pribadi keluarga Kim, yakni Kenji Fujimoto, saat acara perpisahan. Kenji menggambarkan Ri Sol-ju sebagai perempuan yang sangat menawan dengan suaranya yang sangat lembut. Pada tahun 2018, Ri Sol-ju mengambil peran diplomatik. Dia mengunjungi Cina bersama suaminya dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan. Pada bulan April menjelang pertemuan puncak Inter-Korean Summit, gelar Ri Sol-ju dinaikkan dari gelar Kamerad menjadi bergelar Ibu Negara Korea Utara yang terhormat. Sebelumnya, hanya istri kedua Kim Il-sung, yakni Kim Song-ae, yang bergelar Ibu Negara, menjadikan Ri Sol-ju sebagai Ibu Negara Korea Utara kedua. Perubahan gelar tersebut dipublikasikan dalam sebuah laporan berita yang dibacakan oleh pembawa berita utama, Ri Chun-hee, yang sering membuat pengumuman besar. Dengan gelar barunya, Ri Sol-ju menghadiri pertemuan puncak Inter-Korean Summit dan bertemu dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Jung-sok untuk pertama kalinya. Kedua ibu negara tersebut terlihat dekat satu sama lain selama pertemuan mereka tahun itu. Pada bulan Mei, dia bertemu dengan diplomat Amerika dan membantu meredakan ketegangan. Pada tahun 2020 kemarin, Ri Sol-ju juga absen dan membuat publik mengkhawatirkan kondisinya. Namun berapapun lamanya Ri Sol-ju mengambil istirahat, dia selalu kembali. Penampilan publik terakhirnya adalah di ibu kota Pyongyang, pada pertunjukan Tahun Baru Imlek. Ada beberapa teori populer mengenai hilangnya dia. Masyarakat Korea Utara percaya bahwa Ri Sol-ju sedang merawat bibi kesayangan suaminya, yakni Kim Kyung-hui, bibi yang sama yang menjodohkan Ri Sol-ju untuk menjadi istri Kim Jong-un. Sejak dia mengeksekusi pamannya, Kim Jong-un dikatakan mempunyai kasih sayang yang mendalam pada bibinya. Namun, spekulasi lain mengatakan bahwa Ri Sol-ju sedang fokus bertanggung jawab atas pendidikan putrinya Kim Ju-ae. Ri Sol-ju telah menjabat sebagai Ibu Negara Korea Utara yang terhormat selama 6 tahun, dan setidaknya ada beberapa peraturan ketat untuknya. Ada rumor bahwa dia sudah jarang bertemu keluarganya sendiri karena dilarang suaminya. Tidak seperti kebanyakan ibu negara lain, Ri Sol-ju jarang hadir sendiri dalam suatu acara publik tanpa kehadiran Kim Jong-un. Selain itu, dia harus mengenakan pakaian dan gaya rambut tertentu, yang setiap tatanannya harus disetujui oleh Kim Jong-un terlebih dahulu. Dia juga melarang media memotret anak-anaknya tanpa izin. Dilaporkan bahwa Ri Sol-ju tidak diizinkan meninggalkan Korea Utara, meski dengan alasan berlibur. Meskipun di masa lalu dia sempat menempuh studi vokal di Cina atau menjadi pemandu sorak ke Korea Selatan, kini Ri Sol-ju sudah tidak bisa melakukan hal itu lagi.
Dia hanya boleh berpergian ke luar negeri bersama suaminya, yang biasanya dalam kunjungan kenegaraan atau kunjungan duka atas kematian pemimpin negara lain. Dengan banyak aturan ketat yang harus ditaati ini, menurut kalian apakah Ri Sol-ju telah mendapatkan kebahagiaannya? Apakah Kim Jong-un telah tulus mencintainya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.